Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat karunia-Nya, kesehatan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa merasakan kehidupan seperti sekarang ini walaupun dalam kondisi pandemi. Tak lupa pula salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, untuk mempersingkat mukadimah, izinkan saya di sini ingin menjelaskan untuk memenuhi tugas dari Pak Bayu Mujrimin, tugas pengganti UAS. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan tugas yang mana yang telah beliau berikan kepada saya. Baiklah, kita langsung saja ke penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanu, rukun-rukun al khutbataini khamsatun. Dua khutbah ada 5. Yang pertama, alhamdulillahi fiha wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fiha, yang artinya bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Wal wasiatu bit taqwa fiha, khotib berwasiat untuk takwa di dalamnya, yang artinya menyerukan untuk bertakwa. Wal qiraatu ayati minal qur'ani fi indahuma, membaca ayat Al-Qur'an di dalamnya. Wat du'au lil mu'minina wal mu'minat fil akhirat, yang artinya maksudnya itu mendoakan mukminin dan mukminat fil akhirati, untuk dunia akhirat. Lanjut, kita ke suratun khutbataini asaratun, yaitu syarat-syarat dua khutbah, yaitu ada 10. Yang pertama, wat taharatu anil hadasaini, yang artinya bersuci, yaitu at-taharatu anil hadasaini al-asgori, dari hadas kecil, wal akbari, yaitu hadas besar. Yang kedua, wat taharatu anil najasi, yang artinya bersuci dari najis atau suci dari najis. Fis sawabi wal badani wal makani, fis sawabi yaitu pada pakaian, wal badani pada badan, wal makani pada tempat. Yang ketiga, wasatrul aurati, yang artinya menutup aurat, wasatrul menutup aurati, aurat. Yang keempat, wal qiyamu alal al-qadiri, wal qiyamu al-qadiri, yang artinya berdiri bagi yang mampu, alal qadiri. Yang kelima, wal jalusu bainahuma, yaitu duduk di antara dua khutbah secara tumak nina. Wal bainahuma fauqa tumak nina, sholat. Contohnya seperti sholat kan, misalnya kita sholat tuh kan ada berhenti sejenak. Nah, itu yang dimaksud dengan tumak nina. Lalu yang keenam, wal mu'alawatu bainahuma, yang artinya berurutan di antara kedua khutbah. Nah, di sini nih berurutan di antara dua khutbah itu tidak ada diselingi dengan kegiatan lain. Yang ketujuh, wal mu'alawatu bainahuma wa bainas sholat, yang artinya berurutan di antara dua khutbah dan sholat Jumat yang kita kerjakan itu. Yang kedelapan adalah wa an takuna bil arabiyah, yang artinya di saat melakukan sesuatu itu harus menggunakan bahasa Arab, yaitu wa an takuna dilaksanakan bil arabiyah, dengan bahasa Arab. Lalu yang kesembilan, wa an yusmiya una arbaini, dan mereka mendengarkannya, yang mana yaitu 40 laki-laki merdeka, yang mana mereka semua itu mendengarkan khutbah tersebut. Lalu yang ke-10, wa an takuna kulluha fi waqti zuhri,
wa antakuna, dan dilaksanakannya kulluha, dua khutbah fi, pada waktu zuhri, yaitu pada waktu zuhur. Nah, itu tadi untuk penjelasannya. Dimulai dari yang pertama tadi, arkanu itu ada rukun sholat Jumat tuh ada 5. Yang pertama itu mengucapkan alhamdulillah karena kita telah diberikan kehidupan, rezeki, nikmat, kesehatan yang seperti pembukaan mukadimah saya tadi. Terus tak lupa juga sholawat kepada Nabi. Lalu ada wal wasiatu bit taqwa fiha. Contohnya kayak khotib ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baru tuh kayak wa qiraatul kan. Contohnya yang kayak gini. Qallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampai seterusnya. Terus ada wa du'atun lil mu'minina wal mu'minat fil akhirat. Contohnya kayak gini. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, sampai seterusnya, sampai habis. Lalu kita lanjut ke suratun, yaitu syarat-syarat tadi kan. Suratun kutabaini asyaratun, berarti ada 10. Yang pertama itu wat toharatu, yang artinya bersuci dari hadas besar, hadas kecil. Lalu yang kedua ada wat toharatu anil najasi, yang maksudnya di sini bersuci dari najis. Mau najisnya apapun, yang penting kita harus suci dari najis. Terus mau yang dari pakaian, badan, dan tempat. Lalu ada wasahratul aurati, yang maksudnya itu menutup aurat. Kita kan sholat Jumat harus menghadap Allah. Masa kita menggunakan pakaian yang tidak sopan, contoh seperti singlet. Lalu yang keempat itu adalah wal qiyamu al qadri, maksudnya itu berdiri bagi yang mampu. Maksudnya di mana di sini, kalau kita sedang sakit atau kaki kita sedang tidak sehat, dalam waktu sholat Jumat kita bisa melaksanakan dengan duduk. Lalu wal julusi bainahuma fauqa tuma'inas sholat, maksudnya itu kayak tadi duduknya itu harus seperti tumanina pada sholat. Lalu wal mualawatu bainahuma sholat, ini sama seperti saat sholat Jumat. Wa antakuna bil arabiyah, yang maksudnya di sini menggunakan bahasa Arab seperti tadi mukaddimahnya menggunakan bahasa Arab. Lalu wa an yusmiya arbaini, yang maksudnya di sini arba'in ini 40 orang kan minimal. Minimal dalam sholat Jumat itu tuh harus mendengarkan khutbah dari khotib. Lalu wa antakuna kullafi waktu zuhri, maksudnya di situ pelaksanaan sholat Jumat ini harus dilaksanakan pada waktu sholat zuhur di hari Jumat. Nah, begitulah. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Jikalau ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.